Abraxas adalah salah satu dari avatar langsung dari plenum monad alias sang sumber. Abraxas memiliki dua bentuk, yaitu bentuk transcendence dan immanen. Abraxas yang transcendence dikenal sebagai Manas Ilúvar, roh tanpa batas. Sosoknya digambarkan sebagai bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan cahaya ataupun kegelapan, tapi keduanya. Ia adalah perwujudan dualitas dalam harmoni. Manas Ilúvar memiliki 5 emanasi utama, yaitu yang dikenal sebagai Sator, akulah sang pencipta, Arepo, akulah sang pemelihara, Tenet, akulah sang penuai, Opera, akulah sang pengawas, dan Rotas, akulah sang pelindung. Manas Ilúvar kemudian menciptakan sepasang Aion pertama, yaitu Bitos, Aion kedalaman, dan Sige, Aion kesunyian. Bitos dan Sige kemudian mengemanasikan Barbelo, Aion daya ilahi, Aenigma, Aion misteri, Charis, Aion rahmat, Nous, Aion pikiran, dan Aletheia, Aion kebenaran. Barbelo seorang diri mengemanasikan Monogenes, Aion keesaan atau yang lahir tunggal. Lalu, Barbelo menarik esensi maskulin dari Monogenes dan menciptakan Anthropos, Aion maskulinitas, dan Gaineka, Aion femininitas. Kedua Aion ini dianggap sebagai manusia ilahi, prototipe manusia atau ras humanoid. Anthropos mengemanasikan Aion Gnosis, pengetahuan ilahi, atau Kristos, yang diutus, atau dikenal luas sebagai Aion kesadaran Kristus. Gaineka mengemanasikan Aion Sophia, kebijaksanaan. Aion Kristos dan Sophia melahirkan Aion Pos, pencerahan, Theotes, keilahian, Teleios, kesempurnaan, dan Aidios, keabadian. Anthropos dan Aidios melahirkan Logos, Aion firman, dan Zoe, Aion kehidupan. Gaineka dan Aidios melahirkan Genesis, Aion kelahiran, dan Mitrotita, Aion keibuan. Aion Zoe dan Mitrotita adalah avatar dari Barbelo, sedangkan Aion Logos adalah avatar dari Aion Bitos. Charis melahirkan Makarios, Aion sukacita, dan Eirin, Aion kedamaian, Henosis, Aion penyatuan, dan Harmonia, Aion keharmonisan, Eudaimonia, Aion kebahagiaan, dan Eucharistia, Aion rasa syukur, Soteria, Aion keselamatan, dan Doxa, Aion kemuliaan, Elpis, Aion harapan, dan Telisi, Aion kehendak sejati. Pistis, Aion keyakinan, dan Timos, Aion semangat, Biotea, pertolongan, dan Eticia, keberuntungan, serta Eleos, welas asih, dan Apodoci, penerimaan. Nous mengemanasikan Poiesos, Aion kreativitas, Theonestos, Aion inspirasi, Onar, Aion mimpi, Meneme, Aion kenangan, Enoia, Aion pemikiran, Noimosini, Aion kecerdasan, Phronesis, Aion rasionalitas, Enatenisi, Aion kontemplasi, dan Antilipsi, Aion pemahaman. Aletheia mengemanasikan epistema, Aion pengetahuan, Ipomoni, Aion kesabaran, Agape, Aion cinta kasih, Eusebia, Aion pengabdian, dan Dikaiosine, Aion keadilan. Lalu Nous dan Aletheia melahirkan Nomos, Aion hukum, dan Eunomia, Aion keteraturan, Theos, Aion keimanan, dan Autognosia, Aion kesadaran diri, Iremia, Aion ketenangan, dan Simponia, Aion keselarasan. Kyriarchia, Aion kedaulatan, dan Exousia, Aion otoritas, Kibernisi, Aion pemerintahan, dan Eftini, Aion tanggung jawab, Akribea, Aion ketelitian, dan Silogismos, Aion pertimbangan, Dexetita, Aion kemahiran, dan Proodos, Aion kemajuan, serta Paradusi, Aion tradisi, dan Normi, Aion norma. Beberapa yang sudah disebutkan itu hanyalah sebagian kecil dari Aion. Ada banyak sekali Aion, namun secara garis besar mereka dibagi menjadi 3 garis keturunan. Aion yang lahir dari Manas Ilúvar disebut Vala Istari, kehadiran yang kekal. Aion yang lahir dari Parambrahman disebut Sarva Nityakara, segala bentuk yang kekal, dan Aion yang lahir Hehu disebut Sejem Nehneh, kekuatan yang kekal. Singkat cerita, setelah Abraxas Transcendence alias Manas Ilúvar menyelesaikan tugasnya, karena didorong oleh rasa lelah dan keinginan untuk beristirahat, Abraxas melahirkan Arkon bernama Sang Lena yang mendalam, yang tak pernah terlelap, kesunyian abadi, kebekuan waktu, tipu daya, kegilaan yang mengabur, lupa yang tak bertepi, yang memangsa segala,
Sang Pemula, Ouroboros, Kutub Kehidupan, Dwi Wajah Takdir, Kelaparan yang Menggerogoti, Kehancuran tak terelakkan, Takdir kelam, Perselisihan yang membara, Perang tanpa akhir, Kematian yang hening, Derita yang menghunjam, Lara yang mendalam, Bayang-bayang tak kasat mata, Kegelapan yang menyelimuti, Fata Morgana, Keabadian, Penderitaan tak berujung, Kegilaan yang mendera, Raja Kuning dari kesamaran, Ibu Kegelapan dari kehinaan, Penghuni kedalaman, dan Bapa tanpa kepala dari keterikatan. Dengan nyanyiannya, Sang Lena yang mendalam membuat Abraxas tertidur. Dalam tidurnya, ia melahirkan yang tak pernah bermimpi. Yang tak pernah bermimpi adalah Arkon yang menguasai alam mimpi. Dia bersemayam dalam sebuah samudera yang mana setiap gelembung atau partikel air di sana menyimpan mimpi setiap makhluk ataupun berisi alam mimpi personal. Yang tak pernah bermimpi hidup dengan mengamati atau menonton mimpi setiap makhluk tanpa melakukan intervensi. Kemudian Arkon lain memanggil yang tak pernah terlelap atau dipanggil juga Sang Kebangkitan Agung untuk mengusir Sang Lena yang mendalam menuju alam kebekuan dan kesunyian. Ketika Abraxas terbangun, ia mengemanasikan Arkon yang merepresentasikan harapan yang tertunda dan gairah yang membara. Ketika alam material mulai dibentuk, Abraxas mengirim sedikit dari kuasa dan firman-Nya menjadi wujud yang imanen. Wujud inilah yang kemudian kita catat sebagai Abraxas. Sosok berwujud manusia berkepala ayam dengan kaki ular. Kata abrakadabra sebenarnya adalah salah satu nama magis Abraxas yang diungkapkan. Nama abrakadabra dapat berarti Abraxas, pencipta yang menciptakan dengan firman-Nya, atau sumber terang yang melahirkan ciptaan. Nama lain Abraxas, antara lain, Aedifax, pembangun, Kyrios, penguasa agung, Demiurgos, pencipta, Basileus, raja, Abrasax, Abraxas, sang penguasa daya magis dan misteri, Abrasaction, Abraxas, sang penggerak semesta, Abariah, Bapa yang terang benderang, Abara, Bapa cahaya, Abelian, Bapa maha tinggi, Abrayao, Abraxas yang senantiasa ada, Abrat Sabaoth, Abraxas, penghulu semua makhluk surgawi, Abramelin, Abraxas, sang pencipta keajaiban, dan masih banyak lainnya. Abraxas adalah salah satu bangsa Tuhan yang menguasai semesta ini. Tidak seperti kebanyakan Tuhan yang tinggal di Empiria, Abraxas tinggal di alam yang jauh lebih tinggi dari Empiria. Sekedar intermezzo, ada 3 surga tertinggi. Di antaranya, Empiria, surga bagi Tuhan yang berkuasa atas alam material dan berada dalam kosmos. Eteria, surga bagi Tuhan yang berkuasa atas alam non-material dan bersemayam dalam kosmos. Dan Ionia adalah surga bagi Tuhan yang hanya bersemayam dalam kosmos sebagai pengawas dan tidak berada dalam alam material maupun non-material. Abraxas bersemayam di Ionia bersama Tuhan lain yang kebanyakan dari mereka tak pernah tercatat dalam sejarah manusia, karena memang mereka apatis dan cenderung amodal. Karena bersemayam di alam yang jauh, Abraxas menciptakan fragmen mandiri yang ia tempatkan di alam-alam lain yang lebih rendah. Ia punya fragmen berwujud demon yang juga dikenal sebagai Abraxas, tapi nama-nama lainnya antara lain, Abrasias, Abrasos, Atraxis, atau Dunkrata Nebulum. Abraxas juga memiliki fragmen berwujud malaikat rohani bernama Arat Baltaros yang bertugas sebagai pengatur persebaran benih jiwa baru ke segala penjuru kosmos. Selain itu, Abraxas juga memiliki avatar imanen sempurna yaitu Mitra. Pada masa para primordial berkuasa di kosmos ini dan terjadi perang primordial antara Yaldabaoth, Anamosh, dan Chaos, Abraxas memutuskan menjadi spektator dan hakim adil yang tidak memihak. Jika Abraxas menengahi peperangan, maka perang primordial tidak akan pernah terjadi sehingga tidak akan pernah ada kehidupan teratur dan kekacauan terkendali seperti saat ini. Natur sejati dari kosmos ini adalah kekacauan tak terkendali, liar, mentah, dan tanpa aturan. Tidak ada hukum alam, tidak ada hukum sebab akibat. Keputusan Abraxas ini menghasilkan perpecahan, kekacauan yang lebih besar di mana terbentuk 2 kubu. Kubu pertama adalah yang pro kehidupan kosmos dan tatanan. Kubu kedua adalah yang anti kehidupan kosmos dan tatanan. Kubu yang pro kehidupan dan tatanan dalam kosmos menyebut diri mereka pelindung kosmos. Sedangkan mereka yang anti menyebut diri mereka anti kosmos. Melihat ini, Abraxas menyerahkan sepenuhnya kepada para titah untuk bertindak sesuai titah masing-masing. Maka, terjadilah Perang Primordial Jilid 2. Selain beradu kekuatan dan strategi,
mereka juga beradu pemahaman. Para anti-kosmik beranggapan bahwa kosmos seharusnya tetap apa adanya seperti ini, karena kehidupan yang teratur dan kekacauan yang terkendali itu bersifat ilusi, artifisial, dan membatasi. Para pelindung kosmos menganggap bahwa kehidupan yang teratur dan kekacauan yang terkendali adalah batu pijakan bagi setiap makhluk untuk mengembangkan kesadaran terhadap kesejatian hidup dan mencapai potensi yang lebih besar. Para anti-kosmik kemudian menuduh pelindung kosmos berniat memanfaatkan penderitaan, kesulitan, dan kebingungan makhluk yang lahir di alam fana. Tentu pelindung kosmos menyangga itu dan membalikkan tuduhan bahwa para anti-kosmik berniat memonopoli kosmos dan sumber daya tanpa batas untuk diri mereka sendiri. Ketegangan semakin menjadi, perang pun berkecamuk. Sangat disayangkan para anti-kosmik kalah dalam perang ini. Mereka dibuang dan disegel dalam abis terdalam dan tersembunyi. Ironisnya, apa yang dikatakan anti-kosmik benar. Para pelindung kosmos itu kemudian menjadi Cosmic Dark Lords yang memanen anima atau energi kehidupan makhluk yang lahir dalam sistem yang mereka buat. Para Cosmic Dark Lords ini masih berkuasa hingga detik ini. Beberapa Cosmic Dark Lords yang terkenal adalah Arbab, Yahweh El Yotzer, Yahweh El Hofeh, Yahweh El Fafeh. Tiga Yahweh ini adalah trinitas primordial dan merupakan saudara dari Yahweh El Olam. Kemudian ada Rohi yang kemudian dikaitkan dengan simbol The All-Seeing Eye. Yod yang merupakan Tuhan rahasia dari kelompok Freemason, dan Sambatas yang merupakan Tuhan rahasia dari kelompok Illuminati. Kembali pada Abraxas. Dalam Gnostisisme aliran tertentu, Abraxas dianggap sebagai Tuhan sejati, Hyang Maha Kuasa, dan bersama Sophia, keduanya menjadi katalis bagi penganut Gnostisisme untuk mengembangkan kesadaran spiritual, mencapai gnosis, pencerahan, dan pembebasan. Dalam aliran tersebut Yaldabaoth dan para arkonnya dianggap sebagai penguasa kegelapan yang memenjarakan jiwa manusia dalam alam material dan memaksa mereka terus-menerus bereinkarnasi. Namun, dalam tradisi lain, Abraxas tidak dibahas melainkan hanya Sophia saja yang dianggap sebagai Tuhan sejati, Hyang Maha Kuasa. Terhubung dengan Abraxas secara kesadaran akan membuat kalian menjadi pribadi yang ambigu dan abu-abu di mata awam, karena kalian tidak akan lagi terikat pada dualitas dan konsep pikiran dualistik. Kalian akan didorong untuk melepaskan keterikatan terhadap kebajikan dan dosa, cahaya dan kegelapan, cinta dan benci, mengasihi dan melukai, dan segala macam konsep dualitas lainnya. Abraxas akan melebur diri lama kalian yang sangat dualistik itu lalu melahirkan kembali diri kalian melalui rahimnya pada titik yang dikenal sebagai medan monadik atau titik monad. Itu adalah kondisi kesadaran non-dual, pembebasan dari konsep dualitas. Pada medan monadik itu, kalian berdiri sebagai segalanya tapi sekaligus bukan segalanya. Kalian adalah segala dualitas dan polaritas, tapi juga bukan dualitas ataupun polaritas. Kalian hanya menjadi dan menyadari segalanya tanpa memihak dan tanpa terikat. Ketika kalian telah mencapai kondisi ini, maka kalian bebas dari kematian karena kalian tidak pernah dilahirkan, tidak berduka ataupun bersukacita sebab kalian tidak pernah ada. Hanya menjadi secara penuh, melingkupi segalanya, tidak terikat dan tidak memihak. Ketika kalian telah sampai pada medan monadik, kalian menjadi monad itu sendiri. Apa itu monad? Monad adalah esensi dari segala keberadaan yang material dan tak material, dia adalah keberadaan dan ketidakberadaan. Dia keduanya tapi tidak terikat ataupun memihak keduanya. Dia adalah kesadaran tanpa batas. Dan ketika kamu menjadi sang monad, kamu tidak lagi melihat perbedaan antara Aion dengan Arkon, antara Abraxas dengan Yaldabaoth, antara alam material dengan alam spiritual. Semua adalah bagian dari dirimu sendiri, tidak ada yang lain lagi.